Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Syekhana Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi. Suratihi wa man ta'allama minhu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah 16, sekarang ke 17. Makalah ke 17. Ini kita bacakan dulu isi dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Wa wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Ini dikatakan kila, kalau udah kila ya dikatakan. Kalau dikatakan berarti sumbernya tidak diketahui, cuma masyhur, biasalah gitu. Tuba atau bergembiralah, tuba itu bergembiralah, atau banyak sekali kebaikan-kebaikan gitu. Liman kana aqluhu amiran, liman kana aqluhu amiran. Bagi siapapun yang menjadikan akalnya itu amiran, pemimpinnya, atau yang berkuasa atas dirinya. Wa hawahu asiran, dan nafsunya menjadi budak, atau dia tidak bisa menguasai dirinya. Wa wailul liman kana hawahu, dan wailun itu biasanya ini ya, kayak hati-hati gitu, maka celakalah bahasanya. Liman kana hawahu amiran, yang menjadikan hawa nafsunya itu pemimpin atau yang berkuasa atas dirinya, wa aqluhu asiran, dan akalnya menjadi budak atau terhalang untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Ya itu. Kemudian oleh Imam Nawawi dijelaskan di sini, wal maqalatus sabi'atu asyaratin. Jadi maqalah ke-17, qila tuba ayil al khairul katsir. Itu tuba itu di sini diartikan sebagai banyak kebaikan gitu. Maka siapapun yang melakukan ini, mereka akan mendapatkan banyak kebaikan. Liman kana aqluhu amiran bi ayyaqtadiya bi muradi aqlihil kamil. Jadi menjadikan akalnya itu ya tadi menjadi pemimpin bi muradi aqlihil kamil gitu. Yang itu arahnya untuk menunjukkan akal yang sempurna. Akal yang sempurna itu seperti apa? Ya tadi, bahwa akal yang memimpin dirinya untuk menjalani kehidupan sehari-hari atau menuju cita-cita. Wa hawahu ay mayalani nafsihi ila ma la tastahi min ghairi da'iyati syar'i asiran. Jadi menjadikan nafsu itu tadi, menjadikan nafsu terkekang untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar syariat. Jadi memang komposisi makhluk itu kan ada dua, yaitu akal dan nafsu. Dua ini punya orientasi yang berbeda. Yang satunya, yang akal itu orientasinya
pada hal-hal yang sifatnya apa namanya, yang ada yang bilang salah satunya adalah ukhrawi, yang satunya adalah hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan, itu akal gitu. Makanya dia apa namanya, para malaikat, kenapa kok mereka sangat-sangat tunduk kepada Allah? Karena mereka hanya punya akal saja. Dan akalnya mereka itu tadi menerka bahwa kebijaksanaan paling tinggi itu adalah tadi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Apalagi mereka yang sudah ibaratkan mengetahui siapa itu Gusti Allah secara langsung. Ya, bagaimana bentuknya itu tidak perlu dibahas, itu bahaya kalau kamu bahas bentuk-bentuk, jadi kamu bisa terjerumus ke yang tidak-tidak. Tapi yang pasti karena tadi akal ini kan tadi dia punya dorongan. Dorongan untuk apa? Satu, mencintai kebijaksanaan, yang kedua tadi mencintai kebaikan. Hal-hal yang sifatnya jangka panjang menuju akhirat. Dan para malaikat ini karena yang dorongannya itu hanya satu ini aja, sehingga ya tadi mereka punya tingkat kepatuhan yang mutlak, sangat patuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mas ada malaikat ini lah, itu malaikat yang dicoba oleh Gusti Allah, dicoba untuk diberikan hawa nafsu. Yang malaikat yang di Babel itu, Harut Marut itu beda konteks. Kemudian yang kedua itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini ya apa? Dia punya orientasi dua. Satu, dia menjaga diri. Dan hawa nafsu itu selalu punya arah untuk bagaimana dia memuaskan dirinya. Nah, namanya memuaskan diri berarti orientasi pertama itu yang menjaga yang punya. Kemudian yang kedua lah ini beda. Nafsu itu orientasinya adalah dia ketika dia sudah over untuk menjaga dirinya, maka dia cenderung yang kedua yaitu merusak diri. Karena nafsunya mulai tidak terkendali menuju hal-hal yang buruk gitu. Kayak semisal terlalu syahwat itu jadinya rakus, terlalu ghadab itu jadinya egois dan macam-macam. Jadi tujuan yang kedua itu kok tujuan, yaitu arah yang kedua dari nafsu itu adalah tamak, pengen semua diambil. Nah, gitu. Nah di sini sehingga ya namanya hewan, yang namanya setan itu karena dorongannya cuma yang nafsu saja, ya akhirnya ya kelakuannya ya begitu. Maksudnya mereka hidupnya ya benar-benar survival for the fittest. Survival for the fittest berarti siapa yang paling kuat, dia yang paling berkuasa. Nggak ada istilah tolong-menolong itu nggak ada. Ya kan di dunia hewan kan begitu, siapa yang paling kuat, ya dia yang paling berkuasa. Semisal kayak bahkan antar sesama singa saja ya saling memburu gitu, bukan untuk memakan, tapi untuk apa? Untuk menunjukkan kekuasaan. Nah, gitu. Beda kalau singa sama rusa, itu murni untuk makan. Tapi kalau singa kepada singa lain itu enggak untuk makan, tapi untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Nah, itu. Jadi orientasi arah yang kedua itu tamak itu. Pengen semua didapatkan itu. Nah, itu. Nah, manusia kita itu beruntungnya ya dua-duanya itu dapat. Kenapa kok dua-duanya dapat? Di satu sisi kita ini mau nggak mau kita akan hidup di bumi. Hidup di bumi punya badan sebagaimana makhluk-makhluk lain yang itu membutuhkan makan, membutuhkan lain-lain, sehingga dibutuhkan nafsu untuk kita bertahan hidup. Kamu nggak akan pengen makan kalau nggak ada rasa lapar. Itu kenapa rasa lapar kan terus ada. Nah, ya itu.
Tapi itu Mas, habis makan kok masih pengen makan lagi. Lah itu sudah beda lagi, itu sudah rakus. Kalau makan kenyang selesai ya itu berarti makannya untuk bertahan hidup. Nafsu ngasih tahu bahwa kamu harus makan. Kamu belum makan selama misalnya selama 3 jam, kamu butuh energi. Itu. Tapi kalau kemudian habis makan, wah itu enak, ini enak, ini enak, ini enak. Lah itu sudah rakus sudah. Bukan lagi untuk bertahan hidup, bukan untuk survival. Tapi manusia juga diberi tugas. Diberi tugas untuk menjadi khalifah di bumi, pemimpin. Pemimpin itu butuh yang namanya virtue. Virtue itu adalah semacam kebijaksanaan, semacam arah. Gitu. Nah, arah ini didapat dari mana? Dari akal. Akal inilah yang kemudian mengajak manusia untuk berpikir mengenai kebaikan bersama. Mengenai bagaimana kita menciptakan sebuah sistem yang baik itu, yang sehingga tidak ada yang dirugikan. Itu akal. Dan agama di sini hadir untuk tadi yang akal diberikan arahan, yang nafsu itu dibatasi. Karena akal itu juga dia butuh arahan. Kenapa kok butuh arahan? Karena pada dasarnya akal itu hanya mengajak. Tapi untuk mengetahui baik dan buruk, nah itu butuh syariat. Karena kalau nggak ada syariat, baik buruk itu nantinya jadi apa namanya? Jadi semaunya. Nggak ada yang menilai, nggak ada yang menengahi karena sesama manusia. Nggak ada yang bisa mengatasi manusia melihat secara objektif. Nah, itu nggak ada. Ibaratkan tadi, misalnya Khairul sama Zen gitu. Zen punya pena, Khairul enggak punya gitu. Yang apa namanya? Khairul ngambil punya penanya Zen itu. Itu bagi Khairul bisa jadi baik juga. Karena akal itu juga bias. Kenapa kok baik? Karena dia nggak punya. Kemudian jalan yang dia bisa diambil untuk mendapatkan pena, yang ngambil punya adiknya. Ini secara, iya betul kan? Tapi ini kan secara akal, apa namanya? Karena sih tidak boleh, karena akal mencintai kebaikan. Tapi akal itu juga bisa bias kalau sudah berhadapan dengan kepentingan, kebutuhan. Dan adiknya, ya tadi, kan tidak mau, kan pentingnya cuma satu tok. Iya. Ya itu. Ayah bedak tadi. Nah, itu. Kan tidak mau adiknya, loh kan ini pena saya. Adiknya pengen mempertahankan pena dia. Ada cara lain aslinya, cukup dengan mengingatkan dan mengambil penanya lagi. Tapi Zen sudah kacung kena harga diri karena dicuri, dipukul lah kan. Di sini akal kena bias. Bias karena apa? Kebutuhan. Satu kebutuhan akan barang, yang satu kebutuhan karena tadi harga dirinya diinjak karena penanya diambil semena-mena, nggak ada izin. Nah, akal rawan kena bias kalau sudah berhadapan dengan kebutuhan. Sehingga agama itu hadir itu untuk memperkuat akal, untuk apa? Memberi batasan kepada hawa nafsu. Dan di sini tadi bagi siapapun yang mendahulukan akalnya, merawat akalnya, itu adalah orang-orang yang akan memiliki banyak kebaikan. Karena tadi karena di akal itu diajari untuk berpikir secara rasional. Rasional itu berarti apa? Berarti ada dua yang dilihat, satu kebutuhan dirinya, dua konsekuensinya, tiga bagaimana caranya. Nah, akal itu berpikir seperti ini. Misalnya, bagaimana saya mendapatkan pena? Ada berpikir caranya, satu nyolong, dua beli, tiga minta ke orang tua. Apa konsekuensi dari tiga-tiganya itu? Satu yang nyolong, pertama konsekuensinya kamu dipukul, kemudian kamu akan dijauhi orang. Kemudian beli, apa konsekuensinya? Kamu benar-benar punya penuh penanya. Tapi kamu kehilangan uang karena beli kan, uangnya ditukar pakai itu. Ada yang ketiga, kamu minta. Apa konsekuensi dari minta? Satu bisa jadi dikasih, bisa jadi enggak, kan tergantung yang ngasih. Kalau dikasih ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Tapi kamu tetap punya pena, meskipun enggak harus apa namanya beli, tapi harga dirimu jatuh karena kamu minta. Nah itu. Dan akal itu diajari berpikir begini. Kalau nafsu enggak,
wes pokoknya gimana caranya harus dapat pena. Gimana? Ya ambil aja. Karena saya butuhnya pena, tidak butuh yang lain gitu. Sedangkan akal berpikirnya tadi, bagaimana saya mendapatkan pena ini dengan cara haram, dengan cara halal, dengan cara yang agak setengah makruh, itu dipilih mana itu. Nah, orang-orang yang terbiasa begini itu biasanya bisa menimbang segala sesuatu. Apalagi kalau akalnya dilandasi dengan agama, pengetahuan moral, agama, dan macam-macam. Pertimbangannya makin banyak. Sehingga langkahnya lebih hati-hati. Itulah kenapa dianggap bahwa orang yang menjadikan akal itu pemimpinnya atau yang menguasai dirinya, bagaimana dia berperilaku sehari-hari maupun menentukan cita-cita, itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan paling besar. Karena tadi dia bisa berpikir bagaimana supaya kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lain. Tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau nafsu, beda. Nafsu itu yang dipikirnya tentang dirinya sendiri dulu. Orang lain tidak peduli. Nah, itulah kenapa ada sifat toma itu. Karena yang nafsu itu tadi orientasinya adalah bagaimana si tuannya ini mendapatkan sesuatu. Nah, problemnya adalah kalau semakin dituruti lama-lama ya tadi rakus, tidak terbatas. Sedangkan akal itu masih punya batasan. Apalagi batasnya double, akal itu sendiri dan syariat itu. Nah, maka itulah kenapa berpikir itu penting. Berpikir itu nggak harus yang kayak, wah ini kenapa saya harus berpikir. Enggak ya, kamu berperilaku itu setidaknya itu dipikirkan matang-matang gitu. Supaya konsekuensinya itu ya antara baik atau tidak terlalu buruk. Kamu pilih keburukan yang mana? Atau kamu pilih kebaikan yang mana? Nah, itu hal-hal yang akal lakukan yang kemudian membimbing kita supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang salah. Nah, itu. Oleh karenanya, karena akal ini sangat penting dan diperlukan untuk hidup sehari-hari, maka belajar itu juga penting. Makanya ayat pertama di Quran kan Iqra, bacalah gitu. Itu nyuruh kita untuk baca, untuk belajar. Karena tadi akal itu harus belajar, harus diajari secara terus-menerus, harus dikasih asupan. Supaya apa? Berpikirnya makin jernih. Nah problemnya, tapi mas, toh juga belajar nggak belajar kan tetap hidup-hidup aja, tetap bisa hidup. Ya tetap bisa hidup. Ya, tapi bedakan hidup dengan kelakuan binatang sama kelakuan manusia beneran, ya perlu dibedakan. Nah sekarang semisal yang terjadi gitu, nggak usahlah ribet-ribet itu. Ya misalnya kayak pernikahan-pernikahan yang sekarang itu, pernikahan dini hasil hamil di luar nikah, itu kan terbukti dari akal yang tidak terdidik itu ya di situ. Kenapa kok nggak terdidik? Karena tadi dia nggak mikir konsekuensi panjangnya. Dikira ketika hubungan seksual itu enak selesai, enggak. Hamil, wah repot. Sudah hamil di luar nikah, anaknya perempuan, repot lagi. Karena satu, anak perempuan nggak bisa nasab ke bapaknya yang nggak sah nikahnya. Nanti kalau anak perempuannya mau nikah, nggak bisa nasab ke bapaknya. Nggak bisa bapaknya nikahkan, karena bukan bapaknya. Wong dia bapak jalur gelap, bukan jalur resmi. Dan lain-lain sebagainya. Belum nanti masalah penyakit seksual, ya, raja singa dan macam-macam. Belum nanti masalah harga diri orang tuanya kena. Yang nikmat anaknya, yang pusing orang tuanya. Anaknya masih SMP mau kerja apa? Nah, sekarang kerja aja yang lulus kuliah aja belum tentu dapat kerja, apalagi yang SMP. Bisa mas di sawah. Entah kalau kurang duitnya, yang perempuan masih mentalnya labil minta skincare, yang laki pengen nongkrong, ada tengkar terus sudah itu. Nah di sini nafsu nggak berpikir ini semua, nggak berpikir konsekuensi. Apalagi kalau semisal ada kasus gitu, ya jangankan kok yang nggak belajar, yang belajar saja masih kadang kalau nafsunya itu
kelewat sedikit itu ya bahaya. Misal ada kasus di mana guru ngaji mencabuli perempuan muridnya itu. Bayangin guru ngaji, dia sudah belajar itu. Itu saja masih oleng. Apalagi yang nggak belajar sama sekali, makin tidak karuan. Nah, di situ. Dan nafsu-nafsu itu tidak berpikir bahwa oh dia punya reputasi, dia punya murid, dia punya harus dijaga, ini jaga, nggak mikir begitu. Pokoknya saya kalau sudah pengen begitu ya harus begitu, nggak mikir apa-apa. Setelah itu baru saya guru ngaji mencabuli muridnya, ketahuan nama guru ngaji tercoreng, nama sekolahnya tercoreng, semua ustadz dikira cabul semua, kena semua. Nanti anaknya anak yang dicabuli itu trauma, nggak mau ngaji lagi, lo repot lagi. Anak nggak mau ngaji, nggak bisa ngaji, muter lagi, bodoh lagi, repot. Nah di situ. Jadi kadang itu nafsu itu bukan dibunuh, tapi tadi harus diarahkan. Nah, tadi kalau nggak diarahkan tadi, tiba-tiba begitu. Konsekuensinya apa aja? Dan supaya kita nggak kena konsekuensi itu gimana? Ya mikirnya harus benar. Ibaratkan sampai-sampai, ya mohon maaf ya, ibaratkan kalau orang itu berdosa itu jangan sampai dosanya itu yang aneh-aneh, dosa yang lain, ngomongin orang gitu loh. Iya, minimal-minimal gitu loh. Setidaknya kan sakit hatinya kan mulut gitu. Maksudnya di situ. Bahkan dalam kesalahan pun kalau akal itu masih itu ya masih bisa kayak memilih mana kesalahan yang sekiranya tadi tidak berefek panjang gitu. Atau efeknya itu pendek-pendek aja. Nah itu makanya pentingnya akal itu berfungsi. Lah akal bisa berfungsi gimana ya belajar, apapun yang terjadi. Tapi mas saya sudah telat, saya sudah umur segini belajar. Ya belajar kan nggak harus nunggu kamu masih kecil. Ya kamu sekarang baru belajar, misalnya Andri baru belajar ngaji sekarang, ya sudah sekarang belajar. Wongnya sama saja kok. Belajar di waktu kecil juga sama, ya, waktu sudah tua ya sama saja. Sama-sama kalau bisa pintar ya bisa pintar. Cuma memang paling enak ya dari kecil karena nanti belajar yang lainnya bisa lebih cepat. Misalnya kalau sudah bisa ngaji dari kecil, bisa hafalan, bisa ini. Cuma itu namanya belajar itu harus belajar. Karena belajar itu bukan cuma pinter-pinteran, tetapi untuk menjaga kewarasan. Orang itu waras itu karena belajar. Terus gimana ya belajar? Ya sudah ya kayak gini, ikut pengajian, dengerin pengajian itu termasuk juga belajar. Dan karena ya akal kan butuh asupan, butuh nutrisi. Nggak cuma badan kamu dikasih makan, akal juga butuh makan. Makannya akal itu apa? Ilmu. Nah di sini dan juga begitu pun tadi sebagai wawailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan celakalah bagi mereka yang mendahulukan hawa nafsu daripada akalnya. Nah, itu tadi. Hawa nafsu itu tidak punya pertimbangan apa-apa. Pertimbangan cuma satu, kepuasan kliennya. Siapa kliennya nafsu? Ya orang-orang yang punya. Kita termasuk karena kita punya hawa nafsu, kita juga jadi kliennya hawa nafsu. Hawa nafsu pikirnya cuma itu toh. Pokoknya Tuhan saya harus puas. Lah problemnya puasnya kayak gimana? Puas dengan cara yang salah atau puas dengan cara yang benar? Atau malah puas dengan cara yang tamak, lebih parah lagi. Nah, jadi memang terutama dalam ilmu-ilmu kayak gini ya, ilmu-ilmu hikmah begini, untuk menata diri itu memang harus dipetakan bahasa. Kita harus tahu bagian-bagian mana dari diri kita supaya kita tuh benar-benar bisa menjadi hamba yang seutuhnya. Oh, ini akal, ini hati, ini nafsu, ini. Karena kalau kita nggak tahu tentang diri kita sendiri secara utuh, kita nggak bisa mengarahkan diri kita juga. Kita nggak bisa juga, bahkan untuk menahan hawa nafsu saja kita juga harus tahu tentang diri kita juga. Mana nafsu yang masih kita perbolehkan untuk itu. Misalnya nafsu untuk makan, kan mesti kita kasih ruang. Tapi kalau udah nafsu makan terus kemudian rakus, ya itu sudah mulai enggak boleh. Jadi ilmu hikmah di sini itu ya ilmu tentang diri kita sendiri. Gitu. Dan di sini
makalah ke-17 ini adalah bagian di mana tadi bahwa akal dan nafsu ini mau nggak mau yang harus dijadikan pemimpin itu akal, yang dijadikan budaknya itu nafsu. Karena tadi kalau akal yang kita jadikan pemimpinnya, nafsu itu juga akan ikut dengan cara yang baik. Tadi misalnya tadi nafsu makan, akal bilang ya sudah kita cari makan yang halal, ada duit yang halal, kita cari makanan yang halal. Nafsu pengen berhubungan seksual, ya sudah akal bilang ya sudah, karena syariat bilang itu harus nikah, ya nikah dulu. Gitu-gitu. Itu pentingnya akal di situ untuk membimbing hawa nafsu. Karena kalau nggak dibimbing, bahaya. Efeknya nggak cuma ke diri kamu, ke orang-orang lain juga. Dan itu merepotkan orang-orang juga. Oke, kita akhiri. Segala kesalahan milik saya dan segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.